Halo? Aman, Bang. Oke. Sip. Ntar gue share screen dulu. Oh, sebelumnya kenalin lagi, gue Ardian Raffi Wicaksono dari Teknik Komputer 2021. Gue dipanggil Rian ya. Buat kali ini mau coba menjelaskan terkait soal-soal UTS dasar sistem digital tahun lalu yang dibahas juga di diktat gitu. Jadi mungkin gue bahas melalui diktatnya ya. Jadi diktatnya yang gue bahas sebenarnya. Bentar mana ya? Coba. Nah. Oke, udah kelihatan belum, guys? Tapi kok aku lihat di film. Halo, udah kelihatan ya? Jadi mungkin buat soal-soal UTS-nya. Ini soal UTS DSD dari yang tahun ajaran 2021. Bisa 80 menit ngerjainnya, terus jumlah soalnya ada 3. Di sini mungkin soal yang pertama ada Ini soal yang pertama itu diketahui max term ya. Jadi dia bentuknya max term buat WX, YZ. Max termnya 5, 12, 13 sama 14. Ditanya key map-nya, terus prime implikannya, essential prime implikan sama penyederhanaan fungsinya. Terus karena dia masih bentuknya max term, kita ubah dulu ke bentuk min term ya biar lebih gampang ngerjainnya. Sebenarnya kalau misalkan dari max term juga bisa, tapi nanti pada akhirnya perlu dirubah lagi fungsinya gitu. Jadi kalau misalkan kita rubah ke min termnya, itu tinggal dicari doang yang nggak ada gitu kan. Kalau misalkan WX, YZ berarti kan inputnya 4. Karena inputnya 4 berarti dia total posibilitas ininya kan ada 16 ya, karena 4 kali 4 gitu, 16. Terus tinggal dimasukin aja yang nggak masuk di max termnya, karena ini 5, 12, 13, 14 berarti selain itu. Jadi kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5 nya enggak kan. Habis itu 6, 7, 8, 9, ini sudah 10 juga, 10, 11, habis itu 12 yang enggak, 13 nya enggak, sama 14 yang enggak, habis itu 15. Terus dimasukin ke key map-nya. Di sini kayak ada 0 masukin ini. Jadi 0, terus 1, terus 2, terus 3, terus 4, 5-nya kosong ya. Habis itu 6, terus 7, terus ke bawah ya, 8, 9, 10. Ini harusnya ada sih. Kalau misalkan kayak ini kita rubah aja soalnya biar jelas. Mana ya? Ini 5, 12, 13, 14, soalnya 10-nya ada. Bentar. Bisa nyoret nggak ya? Type text. Bukan. Nggak ada. Ya kita ignore aja deh. Harusnya kayak di sini ada 10 gitu, tambahin di sini 10. Oke. Terus berarti makanya 10-nya nggak masuk di minternya ya. Jadi tinggal dimasukin aja di sini 9. Tadi kan mana 9, terus dulu kali 8, 9, terus 10-nya enggak, 11-nya ada. Habis itu 12 enggak, 13 enggak, 14 enggak, 15 enggak. Nah, habis itu tinggal diambil yang paling besar dulu. Kita cari yang paling besar dulu. Kayak misalkan ini kan ada turun ke bawah nih. Kalau di sini karena dia ada di wilayahnya Y sama wilayahnya Z, berarti dia nanti jadi YZ gitu kan. Kita list dulu paling implikannya, karena paling implikannya ditanya gitu kan. Terus habis itu ada lagi ini yang X aksen sama W aksen ya. Jadi kan yang kuning ya, yang oranye. Karena dia di wilayahnya X aksen sama di wilayahnya Y aksen, berarti nanti masuk di sini Y aksen, X aksen. Terus di sini juga ada yang kotak hijau muda, dia di sini di wilayahnya X aksen sama di wilayahnya Y, karena kan dia 4 ya. Berarti dia ambil X aksen sama Y aksen.
X aksen Y aksen yang ini. Terus di sini lagi yang kotak biru tua di sini. Biru tua di sini itu dia di wilayah W sama di wilayahnya Z aksen. Iya, berarti dia di W aksen sama Z aksen. Nanti ada nih W aksen Z aksen sama satu lagi yang kuning nih, kuning 4 kotak ini. Dia di wilayahnya Y sama di wilayahnya W aksen. Jadi nanti tulisannya adalah hasilnya adalah W aksen Y. Terus kenapa ada yang kita ignore ya? Kita cari prime implikannya, esensial prime implikan atau EPI-nya. Karena prime implikan ini kan yang semua posibilitasnya gitu kan. Kalau misalkan esensial prime implikan ini yang esensialnya aja, yang pentingnya gitu. Kenapa disebut penting? Karena dari kotak-kotak minterm yang dicakup oleh si esensial prime implikan ini terdapat satu kotak yang nggak dicakup oleh kotak yang lain. Itu kayak misal yang hijau ini. Yang hijau ini kan dia yang ini sama yang ini, taruh kayak enak kalau ngomongnya pakai ini. Ini bisa annotate nggak sih? Kalau zoom kan bisa. Kayak MS Teams nggak bisa ya? Bilang guys kalau bisa MS Teams. Gua nggak biasa pakai MS Teams. Bisa di zoom ada annotate. Kalau di MS Teams kurang tahu. Oke, balik lagi. Karena prime implikan udah dapat semuanya, kita tinggal cari yang esensial prime implikannya. Di sini yang pertama ada X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen berarti kan di sini nih X aksen, terus Y aksen yang di sini. Berarti yang kenapa? Oh enggak, oke. Ya udah, karena di sini X aksen, Y aksen, berarti tadi ya di wilayahnya X aksen yang ini dua ini kan. Terus Y aksen, sorry. Y aksen berarti kan yang ini. Nah, berarti yang hijau muda. Yang hijau muda kenapa dijadikan esensial prime implikan? Karena kotak ini itu dia nggak overlap sama prime implikan yang lain. Makanya dia disebut sebagai esensial prime implikan. Karena di sini dibilang esensial prime implikan merupakan prime implikan yang mengcover satu atau beberapa minterm yang overlap gitu. Minimal ada satu atau beberapa yang nggak nyambung sama kotak lain sih, nggak sama prime implikan lain. Makanya dia disebut esensial prime implikan. Terus W aksen, Z aksen, W aksen sama Z aksen. Yang ini kan W aksen sini, Z aksen sini, berarti kan yang biru tua ini. Biru tua juga disebut sebagai esensial prime implikan karena ada dia nih. Nih, dia itu nggak cover sama prime implikan yang lain. Makanya dia disebut sebagai, makanya si biru ini, kotak biru ini disebut sebagai prime implikan. Terus di sini ada YZ. YZ itu berarti ini ya, yang merah. Yang merah ini kenapa disebut sebagai esensial prime implikan? Karena ada dua ini. Nih, dia tidak di cover oleh kotak yang lain. Sedangkan tadi ada beberapa yang hilang. Kayak misal yang oranye ini, yang oranye. Tadi bisa nih, kok sekarang nggak bisa. Nah, yang ini atau disebutnya ini apa sih, X aksen, W aksen ya, W aksen, X aksen. Nah, ini nggak dimasukin ke esensial prime implikan. Kenapa? Karena keempat kotaknya udah di cover sama prime implikan yang lain gitu. Terus juga ada si kuning ini yang dua ini, jadi dua ini sama dua ini, atau dia itu W aksen Y, W aksen Y ini. Nah, dia juga nggak disebut sebagai esensial prime implikan karena udah cover sama kotak yang lain tuh. Terus berarti kan hasilnya hasil nilai fungsinya kita ambil aja dari EPI-nya. Itu buat Karno Map sih sebenarnya gitu aja. Cuma tadi ada kesalahan soal di sini ya. Ini karena harusnya kalau misalkan di sini nggak ada 10, di sini ada. Tapi di sini nggak ada. Makanya biar cepet kita taruh aja 10-nya di soal. Terus buat nomor 2 ini kita ada fungsinya ini, terus penyederhanaan hingga 2 literal, terus penyederhanaan hingga 3 literal. Ini berarti kita ambil aja yang paling singkatnya gitu ya, yang 2 literal karena kan paling sederhananya gitu. Namanya juga penyederhanaan kan. Di sini ada X plus Y terus Z plus X plus Z aksen. Gitu.
pertama kita buka dulu kurungnya biar enak kan. Ini yang explicit aksen ini kita buka aksennya nih. Jadi dengan De Morgan itu gimana? Yang tadinya or berubah jadi n, terus yang tadinya nggak aksen jadi aksen, di inverse gitu. Jadi notasinya dirubah, operasinya dirubah, terus ini apa literalnya juga di invert. Terus ada yang namanya law of absorption. Law of absorption ya. Ini basically kalau misalkan ketemu ada Z terus X aksen Z aksen. Ini kan Z-nya ada 2 ya. Nah, ini X apa literal apapun yang menempel dengan si Z ini itu hilang. Gitu ininya. Si Z aksen yang hilang. Sorry. Si Z aksen yang hilang karena bukan karena kalau misalkan dijelasin kita bahas law of absorption-nya lagi yang lebih detail. Pokoknya untuk law of absorption gampangnya gitu. Kayak misalkan ada Z plus X aksen Z aksen karena yang double ini Z ya kan. Kan yang double Z nih, ada Z sama Z aksen. Nah, yang nempel sama literal lain hilang. Tuh. Yang sendiri nggak hilang. Jadi misal sama juga kayak Z ditambah X aksen Z gitu. Nah, sama aja kalau kayak gitu dihilangin juga Z-nya. Pokoknya kalau misalkan ketemu yang kayak gini, yang double, lihat yang double apa? Yang double Z kan. Nah, terus si Z ini yang nempel sama literal lain itu hilang. Itu law of absorption. Diserap lah, istilahnya kan diabsorb, diserap sama si literal lain ini. Gitu. Terus nih kan, nih yang ini hilang kan. Langsung lanjut lagi ke sini. Distributive flow n for n sama or gitu. Karena bentar, ini tuh dibuka yang ininya dengan bentar, ini kan harusnya kan ini dulu. Gue bingung bacanya. Yang pertama law of absorption, terus di sini dibuka jadi Z plus X aksen Z plus Z aksen karena A ini hilang ya kan. Law of complement for or. Terus sebentar. Distributive flow for n over or. Nah, ini kenapa bisa berubah jadi kayak gini? Itu ini aja. Ini kan Y dimasukin Y sama Z Y distributif, sorry, gue baru nggak. Y kali Z, YZ, Y dikali X aksen, jadi X aksen Y. Nah, terus ini di jumlah aja, kayak di OR biasa. Ini kayak kenapa dikurung? Ya, karena sama aja ya, kayak sifat, apa sih namanya, komutatif atau asosiatif, gue lupa namanya. Yang jadi bisa dipindah yang mana dikerjain duluan karena dia sama-sama OR. Terus di sini ada distributive flow for or over n, ini dibuka juga jadi kayak gini, jadi X plus X aksen sama X plus Y. Ini kayak yang agak counter intuitif gitu sih. Jadi biasanya kan nggak kayak gini ya buat distributif, cuma karena ini di aljabar boolean tuh bisa aja gitu. Ini kan X plus dimasukin X plus X aksen, terus nanti ada X plus Y dibuat distributif ya. Biasanya kan distributif tuh dari n over or kan, dikali over penjumlahan. Cuma kalau misalkan yang aljabar boolean ini bisa kebalikannya gitu, penjumlahan over perkalian gitu. Kelihatan kan ya, kalau misalkan n over or dari yang di dalamnya itu or, di luarnya itu n, itu bisa dibuka jadi kayak gini. Kalau misalkan yang or over n, yang di dalam itu yang n-nya, tapi yang di luar itu or-nya gitu. Makanya nanti hasilnya adalah 2 or ini. Kalau misalkan n over or, nanti hasil adalah 2n itu. Agak susah ya jelasin dan memahaminya.
Pokoknya intinya konsepnya kayak distributif, tapi bedanya ini bisa dua-duanya, bisa plus sama kali. Terus law of complement ini karena X di orin sama X aksen, karena minimal salah satunya pasti bakal jadi 1 gitu kan. Misalkan X-nya 1, X aksennya 0. Atau enggak, misalkan X-nya 0, pasti X aksennya 1. Salah satunya pasti bernilai 1 gitu kan. Jadi bisa dihilangin aja. Terus apalagi kan tinggal, ini kan hilang, tinggal X plus Y plus YZ. Ini nanti diserap lagi nih, ini kan ada law of absorption. Nah kan nih yang ini, lihat ya tadi yang absorption itu, lihat yang double siapa ya kan, yang double itu kan si Y plus YZ gitu kan. Terus kok beda ya, ini kayak gara-gara si ininya sih apa, ini kan sama-sama Y, bukan Y aksen, ini juga Z-nya. Kalau ini kan beda, yang satu Z aksen, satu Z. Terus yang nomor 3, nah ini baru kan kayak ditanya fungsi boolean dengan bantuan decoder dan gerbang OR. Kalau misalkan kayak gini itu dicari dulu truth table. Ini emang agak PR sih, kayak misalkan udah dapet soal ininya, terus kita perlu bikin truth table ya gitu. Sini ada 0, 0, 1, 1, tinggal diambil A-nya gitu. Karena kan yang kita pakai A-nya ya. Nanti tinggal dimasukin aja ke sebuah decoder. Ini juga truth table-nya yang enak sih gitu. Nanti dapat minterm. Minterm ini dapat dari mana? Minterm ini dapatnya dari hasil ini. Nih. Ini harusnya B ya. Nih tapi masih A. Nih kalau misalkan yang A ini ya kan dia 1 di mana? Dia 1 di 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15. Tuh. Itu yang dimasukin. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15. Terus yang ini, yang B, dia satunya di mana? Dia satunya di 1, ya kan? Terus 3, terus 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14. Ya, udah bener ya? Tuh. Nanti kalau misalkan mintermnya udah dapet, ini tinggal di orin aja. Nah, nih, ini decodernya. Karena kan dia ada 4 input ya, W, X, Y, Z. Makanya di sini pakainya decoder yang 4 to 16. Itu yang nerima 4 input. Terus, nah, outputnya yang tadi, karena tadi mintermnya udah dapet, tinggal minterm aja di orin gitu. Pakai gerbang OR. Ini ada 4, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15. Berarti yang di OR bentar. Nah sih, ini 2, terus 4, 5, susah banget lihat ya. Pokoknya gitulah. Pokoknya dari mintermnya ini tinggal di orin aja. Gitu. Terus soal lagi, ini soal yang paket keduanya. Diketahui sebuah output pada sistem digital memiliki fungsi ini ya. Ini masih pakai pi. Ini. Nah, maksudnya maxroom ya. Pakai pi. Oke. Ditanya kayak mapnya, tinggal dibikin aja kayak mapnya kan. Dirubah dulu mintermnya kayak tadi biar gampang. Jadi dia 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti yang nggak ada di sini dimasukin ke minterm. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya hilang karena di sini. Terus 7 enggak. 8, habis itu 9-nya enggak. Habis itu 10, terus 11 sampai 15-nya ada di maxroom. Jadi mintermnya ini aja. Tinggal dimasukin deh satunya ke kotak-kotak minterm ini. 0, 1, 2, 3. Kan ada semua tuh. 4, 5, 6, 7 skip, habis itu 8, 9 skip, 10, 11. Terus 12 sampai 15 0. Nah, tinggal diambil kotakannya yang paling besar ya kan. Nih dijelasin, kuning itu A aksen, B aksen.
kenapa kuning itu aksen B aksen, karena ini agak susah yang lihat ya, pokoknya yang dilihat kotak ini aja. Nah ini A aksen karena dia di wilayahnya A aksen, terus sama di wilayahnya B aksen. Tuh, makanya diambil A aksen B aksen. Terus ada lagi yang biru atau A aksen C aksen. Ini karena dia di wilayahnya A aksen ya kan, si birunya di wilayah A aksen. A aksen tuh yang kotak ini. Terus C aksen itu yang kotak ini. Berarti dia di sini. Berarti dia A aksen C aksen. Terus buat yang hijau di sini ada B aksen D aksen. Karena lihat ya, hijau di sini tuh di B aksen semua. Terus dia di D aksen juga. Itu makanya disebutnya B aksen D aksen. Karena setiap pemilikan tidak ada yang ditumpuk atau tertumpuk oleh pemilikan lainnya, maka semua pemilikan adalah esensial pemilikan. Karena semuanya punya satu kotak yang nggak dimiliki oleh kotak yang lain kan. Satu blok maksudnya yang tidak dimiliki blok lain. Ini nggak si hijau ini nggak dimiliki blok lain, si oranye juga ini nggak dimiliki blok lain, yang biru si ini juga nggak dimiliki blok lain. Jadi semuanya EPI atau esensial pemilikan. Tinggal di orin aja. A aksen B aksen, terus A aksen C aksen plus B aksen D aksen. Terus buat nomor 2, ini implementasikan fungsi ini dalam gerbang NAND dan inverter. Oke, enaknya pakai Logisim sih juga jelasin. Bentar, atau nggak ntar dulu, nanti gue bahas di Logisimnya biar enak. Di sini apa lagi deh? Nah nih ada lagi aljabar boolean lagi, sampai hanya 3 literal. Nah ini pasti sampai 3 literal ya. Kalau misalkan masih 4 berarti belum paling sederhana. Ini udah dibocorin nih literal minimalnya apa, literal maksimalnya 3. Kadang nggak dibocorin, jadi ya nggak ketahuan udah paling sederhana atau belum. Kalau misalkan udah sampai 3 literal udah fix bener gitu. Kalau misalkan masih lebih banyak ya salah. Kayak ini kan awalnya ada X aksen Y aksen, X Y Z sama X aksen Y. Di sini yang pertama pakai sifat distributifnya. Karena kan di sini X aksen ini ada di Y aksen sama ada di Y juga ya, nih X aksennya. Jadi bisa ditutup kurungnya. Jadi tinggal Y sama Y aksen. Tuh. Nah, karena Y sama Y aksen ini gue lupa nama law-nya apa. Tapi kan logikanya dia masing-masing pasti minimal salah satunya ada yang menilai 1. Makanya X aksen di N-in sama 1 berarti tergantung sama X aksennya. Makanya tinggal X aksen aja. Terus di sini tinggal X aksen ditambah di orange sama X, Y, Z. Tuh, nah di sini nah ini tadi dibahas ya. Kenapa pakai X? Sebenarnya ada Y-nya. Terus di sini itu bisa di ini lagi ya, kayak X aksennya dibuka lagi. Di sini jadi ada X aksen YZ plus 1 ditambah XYZ. Terus karena X plus 1-nya sama dengan 1 ya bilang aja gitu kan. Jadi X aksen YZ plus X aksen plus XYZ gitu. Terus kembali lagi dengan sifat distributif. Dari mana X aksen plus X yang ini ya kan, ada X aksennya ada 2 kali nih. Ini di sorry bukan yang ini. YZ-nya 2 kali. YZ ini sama YZ ini. Yang satu nempel sama X aksen, yang satu nempel sama X. Makanya jadi YZ X aksen plus X ditambah X aksen yang tadi sisanya. Terus karena ini hilang ya basically jadi YZ plus X aksen. Terus ini udah yang paling sederhana karena dia sudah ada di ini apa 3 literal X aksen Y sama Z. Terus ini ini dari minterm kita rubah menjadi dalam bentuk multiplexer. Gambarkan rangkaian solusi dengan menggunakan multiplexer dengan C sebagai input informasi dan ABD sebagai input seleksi. Input informasi itu berarti datanya gitu. Kalau misalkan input seleksi itu buat seleksinya gitu. Data mana yang disambungin ke outputnya. Gitu. Berarti karena C yang sebagai input informasi, ini bisa kita bikin aja kayak gini. Ini
bisa kayak gini tuh kalau misalkan udah diketahuin mintermnya ya. Kalau misalkan mintermnya nggak ketahuan, yang ketahuan truth table-nya, caranya beda lagi. Itu kayak yang di materinya Bu Prima sih, yang ada di emas. Terus kalau misalkan udah kayak gini, tinggal dibuat kotaknya aja kayak gini. Ini terus tinggal diisi deh sesuai sama urutan ininya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ingat ya cara ngisinya gitu. Di sini kan dijelasin ya. 2 ke kanan, habis itu ke bawah, habis itu nanti ke atas lagi. Gitu. Jadi 2 nih 0, 1 terus ke bawah. 2, 3, habis itu naik lagi 4, 5 ke bawah, 6, 7 naik lagi 8, 9 ke bawah, 10, 11 naik lagi 12, 13 ke bawah, 14, 15. Tinggal dimasukin mintermnya. Ya ini untuk yang X ya dulu. Karena yang bernilai 1 itu di 0, 1, 3, 5, 9, 11, 10, 11, 13, 14. 0, 1, 3, 0, 1, 3, nah sini. Terus 5 mana? 5, habis itu 9 di sini kan ya, 9. Habis itu 11 di sini. Sama 10 juga, ya kan? Nih, terus 13, 15. 13 di kiri atas sama di kanan atas sama bawahnya. Nah, tinggal dilihat aja habis itu di bagian bawah. Pokoknya bagian bawah ini buat jawabannya. Nah, ini satunya kan ada di C aksen, berarti dia C aksen. Ini satunya ada di dua-duanya, berarti ya mau C-nya 1 atau C aksennya 1 kan kayak nggak ngaruh gitu. Jadi kayak karena di dua-duanya dimasukin aja ke 1. Terus ini dua-duanya 0, berarti 0. Habis itu karena di 3 ini dia 1 0, satunya ada di C aksen kan, berarti masukin C aksen. Terus di sini satunya ada di C, masukin C. Karena 1 dua-duanya masukin 1, karena 0 dua-duanya masukin 0, 1 dua-duanya masukin 1. Tuh. Mau di scroll. Nah, terus tinggal dimasukin aja. Tadi kan karena kita pakai C sebagai input informasinya dan ABD sebagai input seleksi, makanya nah ini salah nih. Ini harusnya ini itu D. Bentar. Type text D. Karena C-nya di sini. Terus tadi ya, karena nggak enak harus scroll bisa double page aja. Nah, sama ya tetap scroll juga. Ya udah terima aja. Jadi buat yang di 0 itu dia C aksen, makanya di sini C-nya di not. Terus yang 1 di sini buat out 1 ini nilainya 1, 2 yang nilainya 0, makanya langsung dimasukin aja. 1 ini 1, 1, 2, 0 kan. Oh kebalik sih. Satunya ini masukin ke 0, satunya masuk 1, 1. 1, 1, 2, 0. Nah, ini 1 harus masuk ke 1, terus 2 ini masuk ke 0, terus 3 ini C aksen, berarti C aksennya yang tadi masuk ke 3 juga. Habis itu yang 4 ini C, berarti C yang sebelum di aksen, sebelum di note ini masuk ke 4. Habis itu di sini ada 5. 5 ini nilainya 1. Nah, ini kan 1, ini baru bener nih. Tadi 1 sama 2-nya kebalik ya. Gimana benerinnya deh, coretannya nggak bisa. Terus pokoknya yang 1 sama 2 kebalik. Kalian ngikutin ininya ya, ngikutin jawaban ini. Karena di sini 1 ini 1, terus 2 ini 0, berarti yang masuk ke 1 itu 1, yang masuk ke 2 itu 0. Nyesuaiin sama yang di sini aja. Terus tadi sampai di 5 ya. 5-nya 1 kan, 6 0. Berarti yang masuk ke 5 itu 1, yang masuk ke 6 itu 0. Nah, bener. 7 untuk 7 dia nilainya 1. Masuklah 1 ke 7. Tuh. Yang salah cuma tadi ya, 1 sama 2 balik. Terus ini untuk midterm selanjutnya. Cara ngisinya sama kayak tadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu tadi tinggal dimasukin aja si midtermsnya. Kayak di sini yang bernilai 1 ada di 0, terus 0, 1, 2, 3. Berarti kan ini semuanya 1. 0, 1, 2, 3.
Terus 4, 5, 6, 7 yang ada 7 doang. Terus 8, 9, 10, 11 yang ada 8 doang, ya kan? Terus 12, 13, 14, 15 yang ada 14 doang. Masih saya 0. Terus lihat lagi nih. Kembali lagi ya, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, satunya di mana? Satunya di C. Berarti dia C. 1, 0. Satunya di mana? Di C aksen. Berarti dia C aksen. Ini 0, 0. Ini 0, 1. Satunya di C. Berarti C. Ini 0, 0. Kalau 0 langsung dimasukin 0. Terus buat multiplexernya tinggal dimasukin, ya kan? Nih. Yang 0 itu 0 tuh 1. 1 itu 1. 2 itu 0 masuk 0, 3 itu C, C yang sebelum di invert masuk 4 itu C aksen, berarti yang setelah di invert yang masuk 4, 5 itu 0, 5 itu 0 bener, 6 itu C, berarti C yang sebelum di invert ini masuk ke 6, 7, 0, berarti dari 0 masuk ke 7. Terus, kelihatan. Di sini diketahui persamaan ini dinyatakan dalam fungsi decoder dan gerbang OR. Nah, gampang ya. Pokoknya decoder dan gerbang OR ini kalau misalnya kalian ketemu yang kayak gini, langsung kerjain aja nih. Gampang soalnya. Pertama kalian ambil mintermnya dulu, ya kan? Tadi kalau nggak salah yang di atas itu, kalau nggak salah di atas tadi tuh, kalau gua nggak lupa ya. Kalau gua nggak lupa kayaknya yang di atas itu dari minterm. Bukan, oh dari truth table. Kalau dari truth table diambil aja ininya, udah jadi minterm. Tapi kalau tadi yang di bawah bukan dari truth table, tapi dari function. Karena function kita cari dulu ininya apa minterm. Tinggal dimasukin ke keymap. Terus diambil lah, dia bernilai satunya di 2, 6, 10, 12, 13, 14, 15. Terus yang B di 0, 2, 6, 7, 8, 10, 14, 15. Ini ya tinggal gitu aja. Tinggal dimasukin, abis itu ini invert penggunaan keymap kalian pada umumnya. Biasanya kan kalian keymap kayak di praktikum kan yang diketahui mintermnya, abis itu kalian cari functionnya. Ini functionnya ada, tinggal kalian cari mintermnya. Lebih gampang karena tinggal lihat aja satunya dari mana. Nggak perlu mikir kotak mana yang paling efektif, paling efisien, nggak usah. Tinggal diambil aja semua satunya ada di mana. Kalau udah tinggal di-OR-kan gitu. Karena A ini dia nilai mintermnya itu 2, 6, 10, 12, 13, 14, 15. Berarti yang masuk ke A itu ya ini nomor dari sama angka-angka ini. Berarti 2 masuk ke A. 6 masuk ke A, ya kan? 10 juga masuk ke A. 13, 14, 15 juga masuk ke A. Gitu. Habis itu yang B ini kan 0, 2, 6, 7, 8, 10, 14, 15. Ini tinggal dimasukin aja yang dari sininya. Kayak berarti 0 masuk ke B, 2 masuk ke B, 6 masuk ke B gitu. Udah gampang gitu doang kok buat yang decoder dan gerbang OR ini. Kalau bisa dikerjakan duluan. Saya kerja keras, saya serius, saya tuntas. Tadi utang satu nomor lagi ya, yang ini mungkin gue jelasin di logisim. Bentar, gue buka dulu logisim ya. Mana ya? JKL logisim. Oke, gue share screen buat. Nah, kelihatan ya, ini persamaannya oke. Panjang ya persamaan. Ini bisa di kopas nggak? Kita copy, kita paste di sini. Ini aplikasi logisim kalau kalian nggak tahu. Bisa dikasih nggak sih sama dosen? Kalau nggak salah dikasih. Terus ini ada A B C D E, berarti ada 4 input.
sama A. Habis itu B. Habis itu C. Habis itu D. Nah, udah. Biar enak gini kali. Jangan deh. Pertama A di N-in sama B. Ini A kita N-in sama B. Masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Terus di sini ada AB di N. Berarti basically ini output sendiri. Ini ya, ini nanti di N di orin. Terus di sini ada AB aksen. Berarti kan AB ini ya. AB ini dipecah, dimasukin di not terus sama C. Nah, AB aksen sama C di N. Oke, nice. Habis itu ada AB aksen lagi. AB aksen lagi. Ini dimasukin aja sama D aksen. Ini kepanjangan. Sama D aksen. D aksen dia dipakai sekalian, langsung kita not aja. Naik kemudian AB aksen di N sama di aksen bener. Oh iya, kelupaan satu input lagi majuin ke depan, sini ke depan. Ada 4 kan, 1, 2, 3, 4 ya. Di or mana or? Ini or. Inputnya ada 4. Number of input diganti 4. Nice. Ini dimasukin ke sini. Ini dimasukin ke sini. Dimasukin ke ini dimasukin ke. Nah, basically ini hasilnya. Kalau masih gerbang logika sederhana ya, dia diminta jadi NAND. Oke. Kita harus rubah ini jadi NAND. Nah, kuncinya adalah, dalam rubah gerbang logika sederhana ke gerbang logika kompleks itu adalah dengan lihat dia sejenis atau enggak. Kayak misal ini ada N, pakai N itu sejenis sama NAND, terus OR itu sejenis sama NOR. Nah, ini kalian lihat. Kalau misalkan dia sejenis, maka ekuivalen dari N di NOR-in itu adalah nanti dia di invert di akhir. Hop. Nah, ini. Terus tapi tadi boleh pakai not ya di sini. NAND dan inverter ya udah. Berarti bisa pakai inverter di akhir. Nah, berarti kalau misalkan dia sejenis itu dia bisa dirubah jadi inverter di belakang. Tapi kalau misalkan dia beda jenis, ya kan? Kalau misalkan dia beda jenis, ini NAND mau dibuat jadi NOR, dia di invertnya di awal, di inputnya yang di invert, karena dia beda jenis. Nah, outputnya
nggak di invert. Kalau OR, karena dia beda jenis sama NAND, ya kan? Berarti dia di invert di mana? Karena dia beda jenis. Karena dia beda jenis berarti di invert di input. Karena beda jenis di invert di input. Depannya outputnya nggak usah. Kalau dia sejenis, berarti dia di invert di output. Kelihatan ya, polanya terlihat ya. Polanya terlihat. Kalau dia sejenis, di invert di output yang OR, NOR. Terus kalau beda jenis kayak AND ke NOR, berarti di invertnya di input. OR ke NAND di invert di input. Tinggal kita rubah satu rangkaian ini semuanya menjadi NAND, ya kan? Pertama ini N kita rubah ke NAND, berarti kan dia satu jenis. Karena satu jenis, di invertnya di output. Kita ganti dengan NAND, kita invert. Nah, itu di sini ada N lagi, kita ganti dengan mereka. Nah, hop, ini juga diganti. Ini, hop. Terus OR-nya kita rubah ke NOR, ke NAND, sorry. Karena kan tadi diminta NAND. NAND inverter ya. Karena OR sama NAND itu beda jenis. OR sama NAND itu beda jenis, berarti dia di invert di input. Kita ganti dengan ini. Berarti NAND-nya punya 4 input. 4 input dan semuanya di invert. Nah, sini. Terus kelebihan. So, satu lagi di sini. Nah, sambung. Hub. Ih, kelebihan. Ini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita sederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Menyederhanakannya adalah dengan melihat apakah ada yang di invert 2 kali. Ini di invert, terus ada invert lagi. Bisa kita hapus. Hop. Tinggal disambung. Ini juga di invert 2 kali. Inverternya bisa dihapus. Sambung. Hop. Hop. Oke. Biar enak. Ini ngerapiin doang sih, ya pokoknya gitu. Kalau misal di invert 2 kali bisa dihapus. Ini kan ke invert 2 kali ya di sini. Cuma ini dipakai ke depan. Jadi ya nggak usah dihilangin. Aduh. Oh, dimajuin ke depan. Sorry. Cara majuinnya adalah dengan kok putus. Nah, ini kan di note, ini kita pindahin ke depan note. Biar ini juga biar note di depan. Ini. Nah, ngerti kan maksudnya?
Karena tadi kan di note di awal sama di note di akhir sama. Nah ini karena dia sekarang di invert 2 kali, bisa kita hapus. Hop. Jadi tinggal 1 kan note-nya. Tadi ada 2, ada di sini sama ada di sini. Sekarang tinggal 1. Coba dilihat sama nggak ya? Bentar. Dibandingin. Oke, hasilnya ini ya. A sama B di N. Habis itu kepisah A sama B nya. Iya. Set. Habis itu ini E nya kan di akhir, di invert aja. Yang D nya di invert di NAND sama AB. Terus di sama sih ya kan, paling beda bentukannya aja ya. Kalian nanti kalau misalkan menyontek siapa tahu bisa ya, kalau bisa dirubah bentuknya ya, biar enggak sama persis, karena pasti beda pemikiran orang walaupun mirip-mirip tapi kayak dibedain aja bentuknya. Ya kalau dicek sama aja sih. Ini AB dipecah jadi 3 ya kan, ada 1, 2, 3. Ini AB bisa jadi 3, 1, 2, 3. Terus gue lupa, ini bisa dihilangin karena dia di invert 2 kali. Nggak gitu. Kalau ada gini bisa disambungin aja. Nah, matriksnya nggak ada. Terus berarti notnya 2. Terus gerbangnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Begitu caranya. Jadi yang gampang itu dirubah dulu jadi ke gerbang sederhana, habis itu dirubah ke mana sih tadi? Ini langsung ya? Ini kalau langsung ya udah. Enggak deh, sorry. Ini ada 2. Gue lupa. Ini pertama jadi gerbang sederhana dulu, habis itu dirubah jadi gerbang mega kompleksnya kayak gini. Habis itu nanti kalau misalkan udah, tinggal di sederhanain, inverternya dihilangin. Ini NOR, ini diabaikan aja, ini harusnya enggak NOR sih bentuknya, langsung ke NAND aja. Nggak tahu kenapa ini bentuknya NOR, tapi salah, ini kayak salah gerbang harusnya NAND kayak gitu ya, ada beberapa yang salah. Terus apa lagi? Udah kan soal utang, soalnya tadi yang belum dibahas yang ini. Oke. Kalian kalau misalkan mau belajar buat apa, aljabar boolean, bisa dicari saja aljabar boolean kalkulator ya di internet, karena ada aja. Jangan dipakai buat nyontek ya, tapi dipakai buat belajar. Ini tadi nyoba nyari minterm untuk truth table kalkulator, tapi nggak nemu yang enak. Aljabar boolean aljabar kalkulator terlihat ya, biasa gue pakai. Nih kadang gue kalau misalkan mau bikin soal buat praktikum, gue dari sini juga ada KMap solver ya. Tinggal di hop nanti hasilnya ada dan beserta truth table, kayak enak banget. Oke, gitu aja sih. Ya sama tadi materi buat yang dari PPT Bu Prima. Kalian ada yang nggak ngerti nggak dari PPT Bu Prima? Kalau misalkan perlu dijelasin. Nih, ini tadi nggak ke cover ya. Yang rudimentary ini nggak ke cover di diktat. Tadi gue baca-baca ini nggak ada. Apa jelasin? Ini kan buat multiplexer. Tadi nggak ditanya sih. Tadi yang ditanya tuh
Tadi bacanya nggak ya multiplexer? Gue lupa. Kayaknya lebih ke decoder. Nah, decoder tinggal di OR doang. Sebegitu mudahnya. Terus ini ada multiplexer ditanyain. Cuma ini multiplexernya dia dari midterm. Kalau yang di PPT Bu Prima dia dari truth table. Terus diambil midtermnya. Terus dimasukin. Parapat. Perlu dibahas nggak yang ini? Atau misalkan kalian mau ditanya dari diktat deh. Yang tadi dulu deh, dari diktat ada yang mau ditanyain nggak? Pada megang nggak sih? Pada megang diktatnya nggak sih? Gue kurang tahu deh. Kalian tuh pada megang diktat di SD-nya nggak? Megang bang. Oh ya udah. Ada yang mau ditanyain nggak dari diktatnya? Bang, itu ada pertanyaan di chat. Oh, di chat. Sorry, gue sangat tidak terbiasa menggunakan Microsoft Teams. Di chat. Lihat chatnya di mana? Lihat chatnya di mana? Galeri together. Kalian ngeliat screen gue kan? Kalian paham bingungnya gue harus melihat chat di mana? Di mana chatnya? Saya langsung tanya aja boleh gak bang? Yaudah. Sorry, gue gak bisa menemukan call ini tempat chatnya. Kenapa? Di nomor 1 itu X aksen Z kenapa bukan prime IP kan bang? X aksen Z. Bentar. Iya. Nomor 1 yang ini kan? Nomor 1 yang iya. X aksen Z, X aksen Z. Nah, X aksen Z berarti dia di sini ya, 2 atas bawah ini ya. Iya bang. Itu enggak, karena kalau misalkan diambil dari sini ya, itu lo hasil ini gimana? Nih kalau enggak kita kerjain di ini deh, di apa namanya? Gue lupa. Yang buat gambar apa sih? Google apa ya? Gue lupa loh. Lo tau gak sih yang buat gambar gitu? Tinkercad itu Pak. Apa? Tinkercad bukan? Bukan, yang buat gambar Jamboard ya. Yes, thank you. Semoga nilai UTS-nya memuaskan ya. Nah, mana? Nih gue bahas apa ya? Nih gue ini tempat gue bahas. Oke, map itu. Oke, map. Oke, ini kita buat kotaknya dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3. Oke. Nah, berarti ya yang di sini gue nggak dapat kotak dulu, kotak face ya, kotak. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, di sini Y, terus di sini X, di sini Y, di sini Z. Oke, tinggal dimasukin aja. Dia di 0, 1, 2, 3, 4, 5 enggak, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pakai 10-nya nggak ya?
Terus berapa lagi? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Nah, ini kita tutup deh biar tidak mengganggu pemikiran. Yang pertama ini bisa dicari yang paling gede, ya kan? Kayak kelihatan besar ya. Ini. Terus lagi. Tadi yang lu tanya itu apa? Ini ya? Sama ini ya? Iya. Nah, kalau itu ntar nih, misalkan yang bilang ini. Nanti bakal ada ini loh, kayak nih. Ini kan dua ini pasti ngambilnya kan bisa aja gini kan. Tapi kita ambil gedein aja biar enak. Biar nanti hasilnya tuh nggak pecahan literal tuh nggak banyak. Kan kalau misalkan dia cuma 2 kotak, berarti kan dia literalnya ada 3 ya. Kalau misalkan dia ada 4 kotak, berarti dia literal ada 2. Makanya kalau misalkan kayak gitu kita, soalnya kita nggak mungkin ngambil ini aja kan. Mungkin, cuma maksudnya bakal dikit, jadi kita gedein. Terus buat yang ini kan, ini begini nggak bisa, terus begini nggak bisa. Jadi mau nggak mau ini hub tuh. Terus buat yang ini mana yang warna yang belum, kalau ujung-ujung nggak bisa ya. Terus buat ini bisa, warnanya sama, pakai ini deh biar beda. Nah, hub ada cara lain. Cuma kalau misalkan kayak gini, yang birunya udah keambil semua, ya kan? Makanya dia nggak jadi prime implicant, nggak jadi essential prime implicant. Kalau misalkan lu tanya dia bisa jadi prime implicant atau enggak, dia bisa aja. Lu taruh dia jadi sebagai prime implicant bisa aja. Cuma tadi nggak ditulis aja sama yang bikin diktat. Dan ya nggak masalah juga sih. Tapi itu bisa jadi sebuah prime implicant. Cuma nggak jadi essential prime implicant karena ini udah keambil, ini juga udah keambil, ini udah keambil juga sama yang kotak merah gede, ini juga udah keambil sama yang kotak kuning. Jadi dia bisa menjadi PI, tapi EPI enggak. Oke, makasih Bang. Oke. Ada yang lagi mau nanya? Jangan di chat ya, gue nggak bisa melihat chatnya. Yang mau ngajarin boleh deh, gue nggak tahu gimana cara melihat. Sekarang, iya pak, include computer sum. Oh ini ada annotate. Ya, ada yang mau nanya lagi nggak? Gue nge-share screen ya kan, bukan cuma nge-share diktat. Gimana guys, ada yang mau tanya lagi nggak? Tapi gue terbuka kok kalau misalkan emang kalian mau nanya secara chat di DM aja di Discord, di grup di Discord apa, di Discord praktikum kan ada gua AR, tanyain aja di situ. Mana gue lagi nggak buka Discord lagi, gue sambil menunggu kalau ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang mau nanya, tanyain aja langsung. Nih gue ini AR, DM aja kalau misalkan ada pertanyaan.
Gimana guys? Sampai 9.35 deh. Kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin gua. Izin tanya lagi Bang. Oh ya udah boleh. Siapa Nanti namanya? UTS Grant. Ed Grant. Iya. Kenapa Nanti UTS? UTS boleh pakai cheat sheet gak Bang? Cheat sheet karena tahun Tahun kemarin lalu boleh gak? tahun gua kemarin sih online. Jadi nggak ngeprint cheat sheet juga. Cuma cheat sheet kayaknya boleh deh, tergantung sama dosennya deh. Tadi biasanya beda-beda, tergantung dosen yang pengennya gimana. Kalian kan dosennya beda ya antara Tekom sama Biomed. Tanyain aja ke dosennya, boleh pakai cheat sheet atau enggak. Oke, makasih Bang. Yo, sama. Bang, saya mau nanya Bang. Muhammad Faiz dari Tekam 22. Yang tadi yang ditanya NetGrant yang di Maps. Itu ada di kolom 0, 1, 2, 3 juga. Kan udah ke cover semuanya tuh. Apa perlu dikotakin lagi tempatnya? 0, 1, 2, 3. Yang ini di Kimaps yang udah jadi. Yang dari bikin. Yang mana nih? Yang gue bikin atau yang didiktat? Oh, Sama beda aja. ya Bang? Sama aja. Kenapa? Yang mana? Yang di kolom 0, 1, 2, 3. 0, 1, 3, 2. 0, 1, 3, 2. 0, 1. Itu kan dikotakin lagi tuh. Horizontal. Kenapa? Itu apa perlu? Soalnya kan udah ke cover sama kotak yang lain gitu. Ini tuh X aksen, Y aksen ya. Emang nggak diambil di prime application? Esensial. Kalau prime application kan yang posibilitas aja yang bisa diambil, taruh aja di sini. Kalau esensial yang pentingnya aja tadi. Makanya ya lu konsepnya udah dapet. Kalau misalkan emang karena udah keambil sama kotak yang lain nggak dimasukin ke esensial prime application. Tapi prime application tetap masuk karena dia salah satu kotak yang legal untuk dikotakin. Oke, makasih Bang. Ya, sama-sama. Kalau misalkan dibebasin ya, nyederhanainnya pakai aljabar bulan untuk Kmap, enakan pakai Kmap sih sebenarnya. Kayak udah pasti yang paling sederhana gitu kalau misalkan ngambilnya bener. Kalau aljabar boolean kadang beda langkah, terbeda lagi bawahnya. Kalau Kmap bisa sama. Tapi kalau tidak dibebaskan ya disuruh pakai aljabar boolean untuk pakai Kmap ya udah mau gimana. Ya tadi gue kurang jelas aja sih jelasin yang aljabar boolean ini. Karena sejujurnya gue juga tidak terbiasa pakai aljabar boolean. Gue biasa pakai Kmap. Ada lagi yang mau nanya? Bagaimana, gengs? Kalian berarti belajar multiplexer dan multiplexer minggu kemarin ya? Belum belajar, Kak. Hah? Ini apa? Baru minggu ini? Baru masuk? Iya. Jumat? Iya. Wah, mepet banget. Jujur gue nggak tahu sih dia beneran masuk ke UTS atau enggak. Tapi kalau lihat dia soal tahun lalu masuk. Cuma mepet banget kalau misalkan minggu ini baru dapat materinya.
Untung nggak jadi praktikum. Soalnya tadi kalau misalnya praktikum pakai ini. Jadi mungkin tadi kalau misalkan yang belum dapet, gue nggak yakin kalian bisa memahami yang gue jelasin terkait encoder sama decoder sih. Jadi ya karena buat ngejar UTS ya, yang penting kalian tahu bagaimana cara mengerjakannya daripada pemahamannya. Pemahamannya nanti bisa kalian cari bersama dosen di kelas nanti hari Jumat. Cuma intinya kalau misalkan dia diminta decoder itu tinggal dimasukinnya tadi iniannya mintermnya. Set mintermnya dimasukin ke OR. Pokoknya decoder tuh yang gampang tuh gitu doang soalnya. Jadi kayak tinggal misal A-nya mintermnya 2610 ya udah tinggal dari sini ya 2610 dimasukin ke A, terus yang B-nya ini dimasukin ke B. Udah. Buat decoder segampang itu kalau buat soal UTS kayak gini. Soalnya biasanya emang yang ditanya itu implementasinya sih, bukan konsepannya gitu. Terus kalau MUX yang agak kompleks sih. Bentar ya. PPT mana? PPT multiplexer. Nah ini kan dikasih mintermnya ini sama mintermnya ini. Terus ini diambil dari tour table ya. Nah kalau misalkan kayak gini, ini tuh tinggal dimasukin aja. Kayak ini kan ada I00, I01. Yang belakangnya 0 itu berarti buat S, yang belakangnya 1 itu berarti buat C. Nah ini dilihat ketika S di sini kan 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, karena S ini yang belakangnya 0, berarti dirutin aja. Ini yang 0, 0 ini, itu yang pertama 0. Habis itu I10, S lagi kan, ini 1. Terus I20, 1. I30, 0. I40, 1. I50, 0. I60, 0. Itu 0, 1. Terus yang buat C-nya, yang nilainya Y1, itu tinggal di C, yang belakangnya 1 ya, berarti 0, 1, 0, 1, 1, 0 juga, 21, 0 juga, 31, baru 1, 41, 0, 51, 1, 61, 1, 71, 1. Tuh. Tapi ini masih kurang sederhana ya, karena dia pakai 8. Sebenarnya bisa hanya dengan 4 gitu. Ini kan MUX 8 ke 1, ini MUX 4 ke 1. Jadi kalau cara kerja MUX-nya itu di sini ada. Mana ya? Ini multiplexer. Kecil sekali. Ini multiplexer 2 ke 1. Cara kerjanya adalah dia tuh kayak nyeleksi gitu loh, dia nyeleksi gitu. Ya kan ada 2 input, dipilih salah satu. Intinya MUX tuh milih input mana yang mau diambil. Tergantung sama input selectnya gitu. Misalkan ini A. Udah tadi ya, A di atas. Sorry. Gue hapus ya. Ini A, ini B, ini S. Misal, ini kan S-nya 0, berarti yang diambil itu bit ke 0, ini bit 0, ini bit 1 ya. Jadi kalau misalkan S-nya 0, yang diambil yang ke 0, 0 nyambung kemana? Ke A. Berarti nanti outputnya mengikuti si A-nya. B-nya nggak bakal ngaruh, karena yang dipilih adalah bit ke 0. Tapi kalau misalkan yang dipilih adalah bit ke 1, B-nya yang masuk gitu, karena yang masuk ke 1 itu B-nya. Begitu juga dengan MUX dengan input yang lebih banyak. Ini select bits-nya 2. Nah,
mux 4 ke 1. Karena muxnya 4 ke 1, inputnya dia select, input selectnya itu 2 bit. Masuk. 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 Ini kalian harus ngerti cara kerjanya ya, karena nanti bikin proyek akhir bakal kayak gini. Ini nih bentar. Kita lihat deh. Outputnya belum ada. Outputnya dia 1 bit. Nah, ini kan dia yang masuk ya, karena nilainya 00 gitu. Nih, pokoknya ini urutannya adalah nih 00, 01, 10, 11. Kayak itu kan binder biasa lah. Kalau misalkan dia 00 berarti yang diambil adalah input yang pertama. Input ke 0. Kalau misalkan dia 01 berarti diambil input yang ke 1. Sisanya nggak. Nah, terus kalau misal 11 01 0 00 01 10 11 berarti yang ini. Nah, gitu. Cara kerja multiplexer kayak gitu. Basically. Kayak dia milih input mana yang mau diambil. Kalau multiplexer, demultiplexer kebalikannya. Demultiplexer itu kebalikannya. Dia ada satu input. Mau dialirin ke output yang mana. Tuh. Pokoknya mux demux tuh materi mudah untuk pemahamannya. Cuma buat soal-soal yang kayak tadi gitu, implementasinya gitu yang dari truth table atau apa itu yang agak aneh. Tapi kalau misalkan secara pemahamannya aja gini kayak gampang dimengerti. Karena ini kan 0 ya, berarti dimasukin ke, dia airin ke kabel yang ke 0. Itu kalau misalkan 1 ya, nanti salurin ke sini. Multiplexer lawannya di multiplexer. Nanti ada lagi encoder decoder, decoder, encoder. Nah, ini nanti aja di kelas agak rumit sih buat gue jelasin. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah mau jam 10 juga. Udah mau malam. Gue sih bebas ya. Kalau misalkan ada yang mau nanya, tanya aja. Cuma kalau kalian udah mau istirahat ya udah. Masih ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, gue kembalikan ke MC-nya. Ayo, gue tunggu sampai 9:47. Nah, tuh. Ya, dikit lagi guys. Ada yang mau tanyain nggak? Oh ya, kalau misalkan ada yang mau tanyain terkait soal DSD dari kelas, tanyain aja di Discord ya. Entah Discord Aslab, maksudnya Discord praktikumnya, di pertanyaan, di channel pertanyaan, atau pribadi ke gua, atau pribadi ke Aslab yang lain, tanyain aja. Maksimalkan kehadiran Aslab ini guys. Karena kalau kata Bu Prima, rugi tidak nanya ke Aslab. Karena udah dibayar, Aslabnya udah dibayar soalnya. Tanyain aja. Udah 9:47 ya, mungkin gue kembaliin ke MC. Siapa MC-nya tadi? Taki ya? Halo?
Gajinya lagi nggak ada. Mungkin gue aja kali. Oh ya udah. Jadi kita selesai asistensi. Makasih Rian buat asistensinya. Jadi tadi kan udah nggak dibuka dengan doa ya. Berarti sekarang ditutup dengan doa aja deh. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Jangan lupa buat absen teman-teman. Itu linknya. Aku kirim lagi ya. Itu linknya di situ. Jangan lupa buat absen. Terus makasih buat yang udah datang asistensi. Datang lagi ya asistensi selanjutnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Thank you Albertus sama teman-teman yang lain. Udah Ya. menelit ya? Ya, semangat UTS-nya ya guys. Kalau misalnya ada yang mau tanyain, tanyain aja. Dadah, aku Terima juga. kasih Kak. Yo, sama-sama. Terima kasih Kak. Terima kasih Bang. Yo. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak.